Oke, halo cuy. Let's go, kita lanjutin alur cerita dari Zero Arc 6. Jadi di part sebelumnya, setelah tangga muncul di lantai 4 di samping ruang hijau, kelompok Subaru pun bergegas naik ke tangga tersebut. Tapi berbeda dengan tangga sebelumnya yang berbentuk spiral, tangga ini lebih besar dan mengarah lurus cuy. Yang harusnya kalau bentuknya lurus kayak begitu pasti bakalan nembus keluar menara kan, menjorok keluar gitu. Tapi ini enggak cuy. Dan setelah 444 anak tangga, Subaru dan yang lainnya pun sampai di sebuah ruangan putih lagi. Ruangan ini lagi, apakah kita di lantai 3 lagi karena sebuah kesalahan? Kurasa tidak, Subaru. Ada 54 anak tangga di tangga menuju lantai 3, tapi yang kita lewati barusan punya 444 anak tangga. Itu hampir 10 kali lipat. Kau menghitungnya, Emiliatan? Sebenarnya menghitung jumlah langkah kaki adalah hobi rahasia yang baru-baru ini ku pelajari. Kenapa kau menepuk kepalaku? Kami benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa Emiliatan. Berkatmu kami tahu kami telah naik 10 kali lebih tinggi dari lantai 3. Terima kasih Emiliatan. Kemudian di tengah ruangan putih tersebut, kelompok Subaru melihat sebuah benda berupa pedang tanpa sarung yang berdiri tegak, ujungnya menusuk ke lantai. Yang benar saja, pedang itu sudah tertancap di sini sejak menara ini dibangun, tapi tidak berkarat sedikit pun. Subaru, Kupikir ini baik-baik saja, Emiliatan. Kalau ini mirip dengan lantai 3, ini hanya sebuah pedang untuk mengaktifkan ujiannya. Subaru pun mencabut pedang tersebut dari lantai, dan sebuah suara pun bergema di kepalanya. Dapatkan pengampunannya melalui tangan si bodoh yang telah mencapai pedang surgawi. Jadi apakah kalian mendengar suara itu atau hanya aku yang mencabut pedangnya? Subaru pun berbalik ke arah kelompoknya, tapi kelompoknya tengah memandangi seseorang. Subaru pun ikut memandangi sebuah siluet seseorang tersebut, dan orang tersebut pun mengulang kata-kata yang tadi bergema di kepala Subaru. Orang tersebut terus mengulangi kata-katanya tanpa henti. Dia adalah seorang pria berambut merah panjang terurai menggunakan jubah merah tua. Shaula yang terakhir sampai di ruangan tersebut pun terkejut dengan seseorang yang dilihatnya. Dia merasa ketakutan dan kakinya gemetar. Namun semakin lama orang tersebut mengulang kata-katanya, dia pun seperti mendapat kesadarannya kembali. Pedang surgawi bodoh, pengampunannya. Shaula pun tiba-tiba memeluk pinggang Subaru dan ketakutan. ya, Master, help! Aku tidak mau, bantu aku. Apa yang terjadi padamu beberapa menit ini? Diamlah, kepalaku sudah sakit sekali. Berhenti berteriak. Mendengar orang tersebut, Shaula pun pingsan karena ketakutan. Menurutku, kamu bukanlah makhluk sederhana. Kamu? Dan apa yang terjadi di tempat ini? Kamu main-main di sini? Tidak, kami tidak melakukan hal semacam itu. Kami juga berada dalam posisi yang sama bingungnya. Anda tiba-tiba muncul di sini, kami tidak bisa tidak waspada. Sialan kau, apa kau pengikutku? Cara bicaramu itu seperti pengikutku, berhentilah menirunya. Sayangnya aku bukan pengikutmu. Cantik rupawan, barang bagus, kerdil, pengikut, hina. Hei kamu, jelaskan apa yang terjadi di sini. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Jangan menyembunyikan sesuatu. Muncul entah dari mana, bertingkah seolah kau orang yang keren. Ada apa itu? Orang itu pun mulai melihat sekeliling ruangan dan mengoceh. Oh iya benar. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Mulai? Tunggu, kenapa kau terus-terusan membicarakan ini sendirian? Diamlah, kau terus mengoceh terus-terusan. Bukankah sudah kujelaskan saat aku mengigau tadi? Perhatikan apa yang kukatakan. Dapatkan pengampunannya melalui tangan si bodoh yang telah mencapai pedang surgawi. Hei kau adalah penguji di sini kan? Tidak tahu. Tidak tertarik dengan gelar yang diberikan seseorang pada dirinya sendiri. Aku adalah aku, kau adalah kau. Tidak ada yang lebih dari itu. Kau ingin berbicara denganku dengan benar? Suruh aku menjauh selangkah saja dari sini. Dapatkan pengampunannya melalui tangan si bodoh yang telah mencapai pedang surgawi. Jika orang yang berada di depan kelompok Subaru adalah orang bodoh yang dimaksud, maka cara mendapatkannya sudah jelas kan. Julius pun memperkenalkan namanya sebagai adab untuk duel begitu kan. Kesatria Ordo Kekaisaran Kerajaan Lukunika,
Julius Euclius. Aku tak punya nama yang pantas kuberikan padamu, hanya seorang stick swinger. Dan pertarungan untuk ujian lantai kedua Elektra pun dimulai. Seorang pria berambut merah panjang dengan senyum hiu memperkenalkan dirinya sebagai stick swinger. Aura pria itu dipenuhi dengan roh pedang yang tidak biasa. Sejak saat pertama, aku akan bertarung dengan kekuatan penuh. Julius pun melemparkan pedang yang tadi dicabut Subaru ke arah pria tersebut. Apa yang kau lakukan? Melempar pedang padaku dan sebagainya. Kau ingin mati. Sayangnya, sebagai seorang kesatria adalah tindakan yang sangat memalukan untuk mengayunkan pedang kepada orang yang tidak bersenjata. Bikin aku ketawa. Bukan tangan kosong, coba lihat lebih dekat. Kau. Pria itu pun menendang pedang yang dilemparkan Julius menjauh. Kuharap kau tidak menyesal mengucapkan kata-kata itu. Julius pun langsung menerjang pria tersebut secepat kilat. Namun, apa? Jangan teriak-teriak so imut, dasar tolol. Kok wajahmu cantik banget sih? Tidak mungkin. Sepasang ranting. Woi, ini sumpit, kau tahu. Ini cukup bagus untuk mengambil makanan ringan. Itulah sebabnya aku membawanya. Pria tersebut menghentikan pedang Julius dengan sumpit di tangan kirinya. Julius pun mencoba melepaskan pedangnya dari jepitan sumpit pria tersebut, namun tidak bisa. Pria tersebut pun melompat salto dan membelakangi Julius, lalu menendang pinggangnya, membuat Julius terpental. Tanpa diberi ampun, Julius pun dikejar oleh pria tersebut, dan pria tersebut memberikan rentetan serangan tebasan yang berasal dari sumpit. Semua orang pun melihat Julius yang tengah dicapik-capik oleh pria tersebut. Ciwal, Anastasia pun menggunakan sihir untuk membantu Julius menyerang pria tersebut, namun sihirnya bisa dipotong dengan mudah. Pedangku bahkan bisa memotong cahaya tahu. Ciwal, Anastasia pun mengeluarkan 10 tembakan sekaligus, namun pria tersebut menghindar sambil menjepit Julius dan menyeretnya di tanah. Kakak, bidik yang benar kamu. Ciwal, dengan terus menghindari serangan Anastasia. Pria tersebut pun sampai di hadapan Anastasia, dan Anastasia terjatuh ke lantai karena kelebihan menggunakan sihir. Anastasia sama. Julius pun melepaskan kancing jubahnya untuk melepaskan diri dari jepitan sumpit pria tersebut, kemudian mengeluarkan tendangan berputar untuk menyerang pria tersebut. Kau benar-benar melakukannya dengan baik. Kau merasa senang? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Minggirlah. Julius pun memberikan rentetan serangan dengan pedangnya, namun semua tusukan-tusukannya dihentikan, tebasannya dihempaskan, bertubi-tubi ditembak jatuh, dan serangan-serangan tunggalnya ditangkis. Teknik yang dilatih sepanjang hidupnya serasa diinjak-injak oleh sepasang ranting yang menyedihkan. Apa ini? Biasanya kamu gak gini kan? Kenapa kamu berjuang sendirian? Bukan gitu cara kamu bertarung kan? Pria itu seperti tahu Julius tengah tertekan oleh sesuatu. Setelah beradu pedang beberapa waktu, sumpit pria tersebut pun bisa membelah pedang Julius menjadi dua. Patahannya melayang ke udara. Pergilah. Menerima sebuah serangan, Julius pun pingsan di samping Anastasia. Baiklah, selanjutnya. Heosetsuke Kaichi, I Cycle Line. Saya ingin bertanya sesuatu hal sebelum kita mulai. Coba aku dengar, Riting. Aku Emilia. Bukankah syaratnya adalah membuatmu melangkah satu langkah saja? Padahal kau banyak berlari tadi. Oi, jangan menganggap serius hal-hal itu. Kau mengerti kan? Itu kau ingin terlihat keren dari waktu ke waktu, seperti itu kan? Ya, kamu adalah wanita sih. Maaf, tapi aku tidak mengerti apa maksudmu. Lagi pula, kurasa aku tidak akan menang bahkan jika aku melawanmu. Emilia Tan, Kau kuat sekali, aku bisa melihatnya. Tapi kita harus melewati ujian ini, jadi tolong beri kami cara untuk menang. Jika kami berhasil membuatmu bergerak satu langkah saja, itu kemenangan kami. Bisakah seperti itu? kau benar-benar hebat. Tidak bisa kukatakan aku membencimu. Kau menunjukkan banyak keberanian mengatakan semua itu pada seseorang sepertiku. Kau adalah orang paling bodoh yang pernah aku lihat sejak Trisha. Aku mulai menyukaimu. Jadi aku sudah lulus? Aku tidak akan memperlakukanmu sebanyak itu, dasar. Kamu menang jika bisa membuatku bergerak bahkan satu langkah. Aku serahkan Anastasia dan Julius padamu, Subaru. Tolong jaga mereka. Emilia pun maju dan mengubah udara menjadi berbagai macam senjata, pedang, tombak, kapak, panah, dan masih banyak lagi senjata lainnya. Heya! Emilia terus melancarkan serangan menggunakan berbagai macam senjata, bahkan di titik buta pria tersebut. Dan pria tersebut pun mulai mengeluarkan
2 sumpit di kedua tangannya. Sementara itu Subaru dan Beatrice pun pergi menolong Julius dan Anastasia yang pingsan. Keduanya baik-baik saja kurasa, tapi aku tahu kembali melihat pertempuran Emilia. Senjata-senjata esnya terus-menerus dihancurkan oleh sumpit pria tersebut. Sialan, dia tidak bergerak selangkah pun. Dimulai dengan menunjukkan sisi kerenku, jadi biarkan aku tetap menjadi yang paling keren sampai akhir. Seberapa membosankannya dirimu, dasar kau. Huyah! Emilia mengayunkan sebuah kapak raksasa menuju kepala pria tersebut, namun bisa ditepis dengan sumpit dan akhirnya menghantam tanah. Setelah kapak itu hancur, Emilia pun berganti menggunakan tombak dan menyerang pria itu lagi. Heya! Torya! Hurya! 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 Tusukan tombak, kilatan pedang kembar, ayunan pedang panjang, tebasan katana, hantaman kapak, segala bentuk serangan tidak ada artinya bila berhadapan dengan pria ini. Pria tersebut terus menghindari serangan Emilia, bahkan saat Emilia akan menghantamkan tangannya ke kepala pria tersebut, pria itu sempat menoel dada Emilia dengan sumpit gitu kan dan tersenyum cabul. Tapi akibatnya pria tersebut pun dapat dihantam oleh pukulan tangan Emilia di kepalanya. Sakit banget sih. Apa sih yang kamu pikirin? Kamu biasanya wanita akan ragu jika seorang melakukan itu, tapi kamu bahkan tidak berkedip. Gila kamu. Tapi kau baru saja menyentuh tubuhku kan? Ditambah lagi kau sama sekali tidak waspada. Jangan main-main. Bersetan dengan cara didikmu, bersetan dengan apa yang dilakukan orang tuamu. Pria tersebut pun duduk bersila di tempatnya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? Woi, lakukan sesuatu pada si cantik keriting ini. Suruh dia jalan-jalan atau apalah. Dasar bocah ingusan. Sakit sekali sialan. Bersetan dengan satu langkah saja kau sudah bergerak sangat jauh. Ah benar, aku berhasil. Aku menang. Ya, mau bagaimana lagi? Kata-kataku adalah kata-kataku. Kekalahan seperti ini akan membuatku menjadi bahan tertawaan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Semua gayaku yang keren akan hancur jika tidak menepati janji. Dengan caramu kalah sekarang, harga dirimu sudah di titik terendah tahu. Diamlah dasar ikan kecil. Astaga, kau bahkan bukan ikan sungguhan. Kau hanya kecebong. Jangan so hebat. Kecebong. Pokoknya si cantik berambut keriting di sana menang. Kau boleh lolos. Itulah syaratnya. Mau bagaimana lagi? Baiklah, siapa lagi yang berikutnya? Si kecebong atau salah satu dari mereka yang nakal? Hah? Ada sekitar 7 orang di menara ini. Hanya gadismu yang bisa lolos. Siapa yang akan mengalahkanku selanjutnya? Kau. Jadi maksud pria itu adalah yang lolos hanya baru Emilia saja gitu kan. Yang lainnya harus ngalahin dia sendiri-sendiri gitu. Bukankah ketentuannya mengatakan tidak apa-apa jika hanya satu orang yang menyelesaikannya? Hah? Siapa yang bilang begitu? Berhentilah mengumbar omong kosong, dasar brengsek. Kenapa bisa begitu? Kalau satu orang naik, maka semua orang bisa. Gunakan akal sehatmu. Tunggu dulu. Kurasa ada kesalahan mendasar dalam ucapanmu. Sebuah kesalahan? Apa yang kau katakan, dasar brengsek? Kau datang 10 tahun terlalu cepat. Datanglah 5 tahun lagi, dasar brengsek. Kau boleh datang ke sini setelah kaki, tangan, dan tubuhmu tumbuh, dasar brengsek. Aku tidak pernah berniat ikut-ikutan omong kosongmu, tapi sekarang aku benar-benar ingin menghantam kepalamu yang tebal itu. Kurasa tenggoroku tebal. Apa maksudmu? Sebenarnya sudah diputuskan. Emilia sudah bilang padamu jika kau bergerak selangkah saja, maka itu akan menjadi kemenangan kami. Kurasa dengan kata lain, kemenangan Emilia adalah kemenangan kita semua sebenarnya. Iya, setelah kau menyebutkannya, aku memang mengatakannya. Aku memang mengatakan kami. Bagaimana jika kau mempertimbangkannya? Bukankah itu berarti kita semua telah melewati ujianmu? Itu masalah semantik, dasar brengsek. Itu sama sekali tidak berarti begitu. Oh begitu, Subaru Beatrice, maafkan aku, dia bilang ini tidak akan berhasil. Kau menyerah terlalu cepat. Aku penasaran, bolehkah aku mengatakan sesuatu dengan cepat? Aku tidak suka mengatakan ini, tapi kukira kita sebaiknya kembali. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa berbicara begitu lancar dengan orang itu, Onisan. Onisan kesatria kita, Onesan yang memakai syal, dan bahkan Onesan telanjang telah terluka olehnya. Jadi aku pikir kita harus mundur dulu untuk sementara. Ini hanya hipotesis, tapi jika kita pergi dan kembali lagi nanti, apakah kau masih mengakui kemenangannya? Jika permintaan Meili dan Subaru ditolak, kemungkinan terburuknya adalah kelompok Subaru akan lari menggunakan murak milik Beatrice. Cukup, aku tidak berminat untuk ini. Pria itu pun mengambil pedang yang dicabut Subaru lalu menancapkannya ke tempat semula. Aku akan tutup toko, nyalah kalian bajingan. Aku sudah muak dengan semua ini. Cepatlah.
Kau terlalu bebas, apa-apaan ini? Kau benar-benar akan memutuskan rincian ujian secara salah-salah tergantung mood? Kau berisik sekali, dasar brengsek. Kebijaksanaan ini sudah kuserahkan sejak awal, dasar brengsek. Jika aku bilang tidak, maka itu tidak. Saat aku tidak ingin melakukan sesuatu, aku tidak akan main-main. Jadi dasar brengsek, apa kau akan melakukan yang kukatakan? Seluruh tubuh Subaru menggigil akibat hembusan angin kencang yang bertiup. Pria itu pun menyingkirkan semua senjatanya dan menyelipkan sumpitnya di saku dadanya. Duduk bersila dengan satu lutut terangkat, lalu memancarkan niat membunuh yang gelap, berdarah dan mengerikan. Sampai Emilia pun terlutut di tanah, lupa cara bernafas. Pikirkanlah dan lihat apakah kau dapat menemukan cara untuk menaklukkannya. Trik yang sama seperti yang digunakan oleh si seksi itu tidak akan berhasil. Sekarang minggirlah dari hadapanku, aku akan tidur. Suaranya menjadi lebih rendah menandakan bahwa dia tidak main-main. Pria itu pun menundukkan kepalanya dan kemudian mendengkur menandakan dia telah tertidur. Ayo kita kembali secepat mungkin. Kelompok Subaru pun kembali ke lantai 4 menemui Ram dan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Begitu ya, jadi itu alasan kenapa kamu buru-buru kembali dengan wajah murung. Sekeras biasanya ya sama. Kelompok Subaru benar-benar merasa putus asa karena mereka bahkan tidak melihat pria tersebut mengangkat pedang gitu kan. Dan Emilia juga menang karena keberuntungan bisa dibilang, karena orang tersebut cabul gitu kan. Bagaimanapun kita harus berhasil melewati ujian itu Barusu. Kalau tidak, kita tidak bisa menyelamatkan Rem. Dia berpakaian santai, memakai penutup mata, rambut merah, mata biru, tapi dia punya fisik yang sangat sombong dan kasar. Apakah ada seseorang yang familiar yang terlintas di pikiranmu? Dia kuat seperti monster, mungkin setara dengan Reinhardt. Mimpi buruk yang nyata ya. Aku belum pernah melihat kekuatan Reinhardt yang sebenarnya, tapi ya menurutku dia sekuat itu. Kelompok Subaru pun terus menyelidiki siapa sebenarnya pria berambut merah tersebut. Sementara itu, Shaula pun akan terbangun dari pingsannya. Master, jangan tinggalkan aku sendiri, kumohon, aku tidak ingin sendirian lagi. Berhentilah bersikap menyedihkan sejak awal, kau sudah bangun dari tadi kan? Astaga, aneh sekali, kupikir kau akan menunjukkan rasa sayangmu, Master. Ternyata kau bersikap mesra seperti biasa. Tapi aku juga suka bagian itu darimu. Kenapa kita di sini? Bukankah kita berada di lantai 2 barusan? Seingatku kita berada di lantai 2 dan seseorang muncul. Kau mengingatnya? Kenapa orang itu ada di sini? Apa yang kau katakan? Dia stick swinger, si biadab itu, iblis itu. Dia hidup kembali untuk membelai dadaku lagi. Dan di sini ketahuan kalau pria berambut merah sebelumnya itu adalah Raid Astrea, Sword Saint generasi pertama dan salah satu dari 3 pahlawan penyihir kecemburuan Satela. Oke, jadi kayaknya segitu dulu cuy. Lanjut part selanjutnya.